Ya, mulai. Oke. Nah, jadi untuk oke. Jadi Mas-mas dan Mbak-mbak semua yang mungkin agak sedikit terlewat, untuk pengaturan diameter sama radius, kita pinginnya itu adalah untuk diameter dia panahnya ada 2. Terus dia melintang ke titik garis sembunyinya. Kalau begitu juga dengan radius, hanya saja kalau radius setengahnya gitu ya. Caranya gimana? Ini untuk pengingatnya, kita klik dimsti. Nah, kalau untuk ini kita lebih ke apa namanya? Bisa juga ke AM ISO kita modify. Itu jadi secara apa namanya? Jatuhnya secara umum ya. Kita masuk ke fit, ke tab fit, lalu pilih fine tuning, pilih draw dim line between X lines. Itu kita checklist. Oke. Setelah itu kita oke, nanti hasilnya seperti itu. Kalau misalnya masih belum, kita cek ke khusus ke diameter sama ke radialnya, sama kita klik modify, lalu cek di fit ke fine tuning ini sudah ada atau belum. Oke. Kalau sudah kita close. Nah, setelah itu kita masuk ke mana lagi ya, ini udah. Kalau pemberian dimensi yang baik dan benar, usahakan seperti ini ya. Apa namanya, dia tuh diusahakan segaris lurus. Kalau misalnya dia ukurannya masih muat gitu, diusahakan seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kan ada yang bentuknya apa, yang garisnya tuh nggak segaris gitu ya. Ini yang 38 ini garisnya lebih rendah daripada yang 20 dan 15. Kita klik tengahnya, terus kita geser aja, nggak perlu ditahan mouse-nya kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya yang 15 ini dia kekecilan gitu, space untuk ukurannya, kita tinggal tarik garis ke sampingnya kayak gitu, tapi disesuaikan juga jaraknya, itu biar rapi aja kesannya kayak gitu. Ketika baik dan benar, untuk datum itu nanti aja. Ini contohnya kurang lebih seperti ini deh. Terus apa namanya, aturannya juga kalau misalnya di 3 pandangan ini, pandangan depan, atas, dan samping, apabila sudah ada ukurannya di satu pandangan, di pandangan lain nggak perlu dikasih lagi, karena jatuhnya penambahan jadi kurang efektif kelihatannya. Sama usahakan untuk benda apa istilahnya, objek yang tidak terlihat atau misalnya yang putus-putus ini jangan dikasih ukuran. Oke. Tapi kalau perlu dikasih ukuran gimana? Itu nanti kita menggunakan section kayak gitu. Boleh apa namanya? Misalnya kita darurat nih, terpaksa yang tidak terlihat itu dikasih, ya nggak apa-apa. Tapi diusahakan jangan selalu gitu. Kalau misalnya masih bisa dihindari. Cuman kalau tidak bisa ya udah, mau nggak mau kita seperti itu. Oke. Itu tips dan triknya untuk sedikit tips dan trik untuk pemberian ukuran. Nah, terus apa lagi nih? Nah, untuk radius, diameter, fillet. Tadi diameter sama radius sudah. Terus fillet dan chamfer. Kalau fillet itu nggak begitu beda jauh sih. Misalnya fillet ya, kita annotate. Biasanya kalau untuk ini kan ada, kalau power dimension itu juga itu bisa untuk semuanya gitu ya. Cuman ini lebih ke apa namanya, preferensi secara individu atau sendiri-sendiri. Biasanya untuk penunjukan ukuran yang tidak vertikal, horizontal, dan tidak apa istilahnya rotated. Misalnya yang radius sama chamfer gitu ya. Saya lebih memilih yang seperti ini. Saya radius, kita klik aja radius, diameter, chamfer, dan lain sebagainya. Oke. Tapi itu preferensi masing-masing, beda-beda nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya gini, kita membutuhkan, ini kan ada fillet nih di sini. Kita perlu tahu ukurannya berapa, kita tinggal klik aja tools radius, kita pilih, dia langsung muncul ukurannya kayak gitu. Kalau diameter juga sama kayak gitu. Terus kalau misalnya angular, sudut juga bisa sih dari sini, kayak misalnya nih, kan ada yang miring ini nih, kita butuh sudutnya, pakai power dimension bisa,
Sorry. Kalau pakai pola dimension agak bingung. Pakainya aja angular. Pilih garis 1, garis 2. Dia langsung muncul. Oke. 45 derajat. Kayak gitu. Itu angular. Jadi angular untuk sudut. Terus arc length. Kalau nggak salah ini udah pernah saya jelasin minggu lalu ya? Nggak semua ya? Oke. Jadi saya jelasin aja lagi ya. Jadi kalau di annotate ini, kalau bisa kita lihat ini align. Align artinya tuh kelihatan ya bentuk contohnya kayak gini align tuh. Jadi kalau misalnya dia ada bagian yang miring, kita mau ukur garis miringnya, misalnya kayak gini align. Dari titik sini ke titik sini, dia langsung bisa muncul seperti itu ya. Nah, juga dari sini ke sini juga bisa. Jadi align itu dia lebih fleksibel. Oke, gitu ya. Align itu cukup fleksibel. Kalau yang horizontal berarti mengukur secara horizontal. Kalau vertikal berarti secara vertikal. Kalau rotated, nah ini bisa dicek. Dia bentuknya kira-kira kayak gini. Contohnya juga terlihat dari rotated. Cuman kalau rotated jarang, nggak begitu sering digunakan sih sebenarnya. Terus kalau radius sesuai dengan namanya radius. Terus diameter juga bisa. Nah kalau jog ini maksudnya gimana sih? Jog ini digunakan untuk apa namanya, menunjukkan ukuran arc atau busur yang panjang gitu loh. Misalnya kayak gini, kita mau tahu ukurannya berapa sih kira-kira gitu kan. Kita klik jog, pilih arc-nya, pilih specify center location, override, klik asal aja di mana, klik di sini. Nah dia langsung muncul. Nah jog ini dia artinya apa? Jog ini dia menunjukkan ukuran radius tanpa harus benar-benar nunjukin ke titik pusatnya di mana. Kalau begitu, apa namanya? Cuman ini digunakan hanya misalnya ukuran kertasnya terlalu kecil untuk menunjukkan satu apa namanya? Karena kan istilahnya kalau misalnya kita mau bikin kayak gini, ini kan kepanjangan, buang, enter. Oke, ini kan saya kepanjangan. Kalau ukuran kertasnya terlalu kecil untuk nunjukin full radiusnya ini, kita bisa menggunakan jog kayak gitu. Yang ini tulisannya joget. Oke. Nah sekarang chamfer. Kalau chamfer itu kita pilih dulu yang udah ada chamfernya mana. Mana di sini yang udah ada chamfernya? Belum ada ya? Oke, baik. Kita bikin garis dulu aja. Kita bikin garis asal 1, 2. Nah setelah itu kita bikin chamfer. Misalnya kita buat apa namanya, untuk pembuatan chamfer udah dijelasin ya minggu lalu. Chamfer kayak gini. Nah di sini bisa distance atau angle. First chamfernya berapa, second chamfernya berapa kalau kita pakai distance. Kalau angle berarti first chamfernya 10, chamfer angle-nya berapa. Itu bisa dicek, dicoba langsung sendiri ya. Biasanya first chamfer 20, second chamfer 40. Oke, kita pilih objek 1, objek 2. Oke. Nah, chamfer gimana kalau chamfer? Apa namanya? Nunjukin ukurannya. Sini ada perintahnya, chamfer. Klik. Select chamfer line, klik, terus pilih first object. Tek. Select second object. Tek. Jadi dia membutuhkan kalau misalnya kita pakai chamfer. Oke, chamfer. Dia butuh chamfer line-nya di mana, objek pertamanya di mana, objek keduanya di mana, yang berhubungan dengan chamfer itu sendiri. Oke. Sampai sini bisa lumayan lah. Nah, ini ada nih arc length. Arc length itu fungsinya untuk mengetahui panjang busur. Select arc or polyline. Kita klik 1. Dia langsung muncul. Jadi dia radiusnya
Dia radiusnya 224,65, tapi kalau panjang busurnya sekitar 569,8. Ini gunanya untuk apa? Kayak misalnya untuk mengukur bentangan plat ketika dia ditekuk, kayak gitu. Ini bisa dicek di sini. Sampai sini gimana? Udah cukup jelas? Oke, itu aja sih untuk menunjukkan ukurannya. Sampai sini pertanyaan? Ya, boleh. Oh, kalau misalnya kayak gini ya. Kalau ini namanya slot. Kalau yang bentuknya kayak gini namanya slot. Jadi kalau misalnya untuk itu cara apa namanya? Oke, suara motornya kencang. Wajibnya itu harusnya ada dua, karena kan lingkarannya dua ya. Jadi dia sumbunya memang harusnya dua kayak gini. Crossnya dua, atas dan bawah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari pandangan sampingnya kayak gini, nanti dia sumbunya ada dua, satu, dua kayak gitu, lurus seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Tadi Mas Tongki udah ngasih kuis ya? Udah. Itu bisa dimulai apa namanya mengerjakan kuisnya. Tapi sebelum itu, jadi kan materi kebetulan untuk hari ini sampai situ aja. Sampai apa namanya pengaturan penulisan. Terus bentuknya kayak gini. Oh ya, ngomong-ngomong untuk yang kayak ini nih, yang etiket kemarin, apa namanya kalau untuk ngeditnya atau istilahnya mau ngasih namanya tuh kita klik 2 kali aja dia langsung muncul block entry-nya kayak gini. Ini nanti ya, ditulis aja apa namanya file name-nya apa, dibuat oleh siapa kayak gitu namanya, tapi ya bukan kayak gini dan sebagainya. Itu kenapa? Karena untuk hari ini saya mau ngasih tugas ada 4 file. Tapi saya mau dikirimnya itu via email. Saya tunggu sampai jam 10 malam. Ini kan besok ada lagi. Gitu. 4 file tapi nggak susah sih, gampang-gampang semua. Salah satunya yang auxiliary review cuma satu. Sisanya nggak auxiliary review. Gitu. Untuk itunya jam 10 malam. Mau jam 10 malam apa jam 11 malam? Kan besok masuk pagi loh. Gimana sih? Jam 12. Jam 12 boleh, cuman setelah jam 12 kalau misalnya nyampe jam 12:01 nggak saya terima. Gitu. Di email kan, kalau di email kelihatan tuh masuknya jam berapa gitu kan, entry-nya kayak gitu. Nih, tunggu saya taruh notepad dulu biar bisa difoto. Kalau dulu saya pas kuliah dikasih tugas jam 3, jam 4 harus dikumpulin. Kayak gini juga tugasnya tapi cuma sejam doang. Kalian lama banget. Ya, tugas gambar teknik 2 jam 11 deh, jangan jam 12. Takutnya saya nggak ngapa-ngapa. 4.12, 3.16, 3.18, dan 3.9. Oke. Buat 3 pandangan dan auxiliary view jika ada. Oke. Berikan ukuran termasuk radius dan diameter pastinya sih.
Oke. Berikan etiket. Etiketnya udah dijelasin kemarin ya, caranya gimana. Etiketnya A4 aja deh. A4. Terus isi etiketnya sesuai dengan data. Maksudnya data gambarnya namanya apa, terus namanya siapa yang bikin, tanggalnya berapa, itu ada di situ. Terus apa lagi ya? Skalanya sesuaiin ya, skalanya. Kalau saya gede, tahu kan cara ini skalanya kemarin? Yang di etiketnya itu, yang digedein etiketnya berarti, bukan gambar dikecilin, oke? Okay? Terus apa lagi ya? Oh iya, kirim ke email. Emailnya agi.agung@gmail.com. Maksimal pengumpulan jam 11 atau 23.00 WIB. Kirim ke emailnya, oh ya, berupa PDF ya. Jadi satu-satu, jadinya kan ada 4, jadi ada 4 PDF harusnya. Oke, PDF 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 file PDF. Maksimal pengumpulan jam 23.00. Subjeknya tugas Sigma underscore weekend pagi underscore nama. Oke, jadi namanya siapa gitu, kasih tahu. Pengumpulan jam 11 ke email saya. Semakin cepat semakin baik. Karena kan weekend ya. Jadi kerjain sekarang gitu kan. Misalnya masih di sini masih ngerjain dulu sini boleh. Kalau nggak nyampe rumah kerjain boleh. Habis itu baru santai. Jangan santai dulu baru ini, nanti bete, gabut. Oke. Kayak gitu. Yes. Hah? Tiket. Oh, minggu lalu nggak masuk ya? Minggu lalu nggak masuk. Kalau itu ada di ini AM kita. Ada sih apa namanya untuk itunya kemarin AM kita, untuk rekamannya udah ada sih kemarin. Jadi apa namanya nggak saya rekam. Tunggu, ini saya rekam nggak sih? Iya, saya rekam.